bisa dijelaskan Abang untuk menjadi seorang calon legislatif di tahun 2024? Itu pertama. Kedua, program apa aja yang Abang lakukan nanti untuk sudah jadi anggota DPR di 2024 ini? Oke, baik. Saya kalau berbicara Agak keras Bang biar. Oke, baik. Saya mau tegaskan bahwa saya sebelumnya tidak pernah berpikir untuk bagaimana saya berkecimpung di dunia politik atau apapun semua. Tapi memang karena ini saya yakini ini adalah jalan Tuhan yang saya harus jalani. Karena sebagai seorang perantau, saya hanya mengetahui bahwa saya asalnya dari mana, tujuan perjalanan saya sampainya di mana ini saya belum tahu. Tapi dalam proses sekarang ini bahwa besar sekali harapan dari masyarakat di NTT, dalam hal ini Kepulauan Flores, agar saya menjadi calon legislatif dari Partai Golkar untuk perwakilan milenial. Gitu. Nah, untuk dapat sampai di posisi itu tidak serta-merta juga teman-teman anak muda atau apapun semua mengusulkan kita, karena kita sudah banyak berbuat. Pertama, sebagian besar anak-anak yang ada di Jakarta juga saya selalu mempekerjakan mereka. Jadi untuk kehidupan ekonomi teman-teman di sini apapun semua saya sering mempekerjakan mereka. Dasar daripada itu mereka sering bercerita bahwa saya layak dan pantas untuk maju. Yang kebetulan juga di dalam Partai Golkar saya karirnya betul-betul dari bawah, di mana karir saya dari sebagai anggota Badan Hukum DPR Partai Golkar, terus saya bisa naik juga sebagai wakil ketua Badan Hukum dan HAM DPR Partai Golkar. Bahkan saya juga dipilih sebagai ketua generasi muda Ormas MKGR dan diangkat juga kembali sebagai ketua umum Garda Nasional Ormas MKGR. Beberapa jabatan-jabatan strategis ini yang saya dapat di dalam Partai Golkar, bahkan beberapa teman-teman di DPR mengusulkan saya, udah kamu harus maju untuk mewakili kalangan milenial, karena yang senior di atas ini saatnya mereka udah harus digantikan. Awal mula saya merasa berat, karena saya berpikir saya kalau mau menjadi anggota DPR saya harus punya modal uang yang bermiliar-miliaran, itu bersama-sama maju. Ternyata setelah saya tekuni, saya jalani, saya niatin bahwa untuk maju ke Senayan ini kita harus mendapat dukungan dari partai, dan politik itu juga tentang momentum dan peluang. Nah, itulah yang saya dapatkan, bahwa momentumnya saya dapat, peluangnya saya dapat. Kenapa saya bicara seperti itu? Momentumnya adalah saya lagi dipercaya petinggi-petinggi di Partai Golkar. Peluangnya adalah sekarang bahwa di kalangan Dapil NTT 1 caleg-calegnya ini banyak yang bergaya elit di situ. Itu banyak yang bergaya kayak raja di situ. Nah, saya yang memang fleksibel, saya dari bawah ke atas, bahkan lebih senang di bawah. Nah, disitulah saya diterima di masyarakat Flores. Jadi saya nyatakan saya siap untuk maju caleg anggota DPR RI dari Partai Golkar. Nah, apakah semuanya itu sudah Abang persiapkan untuk 2024 untuk jadi caleg ini? Sekarang saya sudah siap, gitu. Karena begitu, apa yang saya sudah siapkan sekarang, bahwa dengan mobilisasi massa, dengan bagaimana meyakini masyarakat apapun semua, memang itu membutuhkan satu energi, gitu. Tapi kembali lagi bahwa kita berserah diri kepada Pencipta, bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita lalui ini semua jalan yang sudah Tuhan atur untuk saya. Seperti itu. Nah, Abang kan sebagai lawyer nanti kan Bang, misalkan Abang nanti di komisinya beda dengan pekerjaan yang Abang lakukan, ini bagaimana nanti untuk program yang Abang lakukan nanti? Begini, profesi lawyer saya
itu tetap akan saya jalani. Yang memang berdasarkan undang-undang, pada saat kami menjabat sebagai pejabat publik, itu kami tidak boleh beracara, tapi tidak menghilangkan profesi kami sebagai lawyer. Apalagi lawyer ini kan kita berbicara jaringan, kita berbicara asosiat di situ. Jadi hukum lawyer itu pun tetap jalan. Disitulah yang menjadi pohonnya kami. Karena pada saat saya menghilangkan profesi saya lawyer, saya totalitas di situ. Itu yang mungkin kami akan kilaf. Itu kilaf dalam hal bahwa mungkin kami bisa korupsi, itu kami bisa melakukan gratifikasi atau apapun semua. Makanya untuk berkecukupan hidup ya gaji DPR kami akan ambil, terus associate lawyer itu tetap jalan. Di situlah yang menjadi sumbernya kami, seperti itu. Oke, nanti jika abang komisinya pas ada sebagai lawyer, kan banyak pertimbangan hukum di Republik ini yang perlu dibenahi. Bagaimana menurut abang pendapat abang supaya hukum ini berjalan seadil-adilnya? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, yang pertama tentunya dengan profesi background kami hukum sebagai lawyer, kami ini harus masuk di Komisi 3 DPR RI. Terkait ketimpangan hukum yang terjadi sekarang, memang sekarang kitab undang-undang hukum perdata juga sekarang kan sedang digodok. Begitu juga dengan KUHP, karena produk hukum yang kita pegang sekarang ini adalah produk hukum peninggalan kolonial Belanda, yang dimana produk hukum ini dulu dibuat untuk kepentingan para pejabat, untuk melindungi bisnisnya mereka, apapun semua seperti itu. Jadi memang harus terjadi perubahan di situ tuh. Nah, disitulah kami yang sebagai pelaku hukum di situ tuh yang bersinergi dengan pengacara, bersinergi dengan jaksa, bersinergi dengan Mahkamah Konstitusi. Ini satu lagi tugas yang paling berat nanti sebagai anggota DPR, kan tadi bicara produk hukum kita masih Belanda. Kapan kita punya produk hukum sendiri yang dibuat oleh Indonesia sendiri supaya itu sesuai dengan kondisi negara kita ini? Itu kapan bisa dilakukan nanti abang sebagai calon anggota DPR? Karena belum jadi-jadi nih. Ya, kalau yang sudah sedang berjalan ini sekarang itu adalah untuk merevisi Kitab Undang Hukum Acara Perdata. Karena di mana Kitab Undang Hukum Acara Perdata ini proses hukumnya sangat bertele-tele, timpang tindih, putusan apapun semua seperti itu. Jadi orang mencari keadilan sangat mahal. Jadi ada beberapa pendapat hukum dari beberapa organisasi advokat yang memang sedang diatur regulasi untuk mengatur proses beracara hukum perdata itu tuh untuk segera dipercepat, bukan dengan waktu yang panjang, energi yang panjang, uang yang banyak. Itu. Satu lagi bang, tadi kembali yang abang tanya beracara ini, kalau kita lihat dalam proses hukum di peradilan kan setiap ada permasalahan proses hukumnya lama, bisa bertahun-tahun. Ini bagaimana dari pihak nanti abang sebagai calon DPR? Tadi yang abang katakan bisa dipersingkat, tidak hanya perdata tapi pidana pun juga bisa dipersingkat. Udah itu satu masalah barang bukti. Barang bukti ini kalau kita lihat kan harus lengkap. Kalau di luar negeri kalau kita cuma satu barang bukti udah kuat hukumnya. Ada nggak rencana nanti abang sebagai calon anggota DPR ini merubah barang bukti ini tidak harus selengkap mungkin? Oh ya, pertama begini. Pidana sama perdata juga. Iya, ini saya berbicara untuk dipidana juga. Karena kalau semua persoalan hukum harus dibawa ke pengadilan, harus dibawa ke pengadilan, akan menambah kos anggaran negara. Jadi saya lebih mengedepankan yang namanya restoratif justice, untuk upaya perdamaian. Jadi persoalan pelanggaran pidana kecil atau apapun semua tidak wajib untuk harus diproses secara hukum. Cukup dengan restoratif justice. Jadi itu harus diselesaikan semua. Jadi tidak semua persoalan yang dilaporkan di kantor di kepolisian untuk dibawa ke pengadilan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk proses hukum perdata ini memang sedang digodok. Saya berharap
akan menjadi ada titik temu antara praktisi hukum, Komisi 3 dengan Kemenkumham. Yaitu pada saat itu sudah ada titik temu bahwa semua udah bisa dipangkas dengan waktu yang panjang itu, saya berpikir ya proses hukum kita ada perubahan, kalaupun tidak signifikan, setidaknya kita sudah berani melakukan itu. Jadi itu nanti untuk program abang dan rencana abang di tahun 2024. Ya, gitu. Oke, harapan ke depannya bagaimana? Harapan saya ke depan tentunya tidak muluk-muluk, bahwa para penegak hukum harus berakhlak, harus berintegritas, harus meminimalisir akrobat-akrobat hukum atau bahkan mengkriminalisasi hukum. Saya berharap hukum juga harus ditegakkan, bahwa intinya lebih baik membebaskan orang yang tidak bersalah daripada menghukum orang yang bersalah. Seperti itu. Oke, nama lengkap abang? Nama saya Adrianus Agal. Saya kelahiran di Flores, Nusa Tenggara Timur. Jabatan Di partai. Jabatan saya di partai sekarang, saya sebagai Wakil Ketua Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, dan juga selaku sebagai Ketua Umum Garda Nasional Ormas MKGR. Kalau di organisasi nasional kemasyarakatan, saya sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Timur. Oke, makasih.